Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Nur Rafi dengan NIM 24060511020. Di sini saya akan menjelaskan tentang server side script dan client side script untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah web programming kelas G. Nah, apa itu website? Web programming adalah proses pembuatan dan pengembangan website menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Website sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu klien browser atau browser dan juga server. Klien berfungsi sebagai tempat pengguna mengakses website, sedangkan server bertugas mengelola dan menyediakan data yang dibutuhkan. Keduanya saling berkomunikasi melalui jaringan internet untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Dalam proses ini digunakan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript untuk bagian klien, serta bahasa seperti PHP, Java, atau lainnya untuk bagian server. Nah, masuk ke klien side script. Klien side script adalah skrip atau kode program yang dijalankan langsung di sisi pengguna, yaitu di dalam browser. Skrip ini tidak perlu dikirim ke server untuk diproses, karena semua prosesnya dilakukan oleh browser. Client-side script memiliki beberapa fungsi utama dalam sebuah website, yaitu satu, digunakan untuk menampilkan tampilan website agar terlihat menarik dan rapi di browser pengguna. Selain itu, klien klien juga berfungsi untuk melakukan validasi input seperti ngecek apakah prompt diisi dengan benar sebelum dikirim ke server. Klien side juga memungkinkan adanya interaksi langsung dengan user seperti klik tombol, animasi, dan perubahan tampilan secara real time tanpa perlu reload halaman. Dengan semua fungsi tersebut, klien side membantu membuat website menjadi lebih cepat dan responsif sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Bahasa pemrograman yang dipakai untuk client-side script yaitu seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian contoh dari client-side script digunakan dalam berbagai aktivitas di website yang berhubungan langsung dengan pengguna. Contohnya adalah validasi form login seperti mengecek apakah email dan password sudah diisi dengan benar sebelum dikirim ke server. Selain itu, client side juga digunakan untuk membuat animasi tombol sehingga tampilan website menjadi lebih menarik. Contoh lainnya adalah menampilkan alert atau pesan pop-up saat pengguna mengklik tombol tanpa perlu memuat ulang halaman. Contoh kodenya yaitu seperti di bawah ini. Ini adalah sepenggal dari kode HTML, kode dasarnya saja, bukan keseluruhannya. Kita menggunakan HTML dengan titel contoh client side. Kemudian ada tombol yang bisa diklik yang nanti menuju ke function tampil pesan yang memunculkan alarm yang nanti akan keluar tulisan halo ini client side script. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu server side script. Server side script adalah script atau kode program yang dijalankan di sisi server. Script ini bekerja setelah menerima request dari klien, kemudian memproses data sesuai kebutuhan sebelum dikirim kembali ke browser. Server side
biasanya digunakan untuk mengolah data seperti mengambil data dari database, memproses login, atau menyimpan informasi pengguna. Hasil dari proses tersebut kemudian dikirim ke klien dalam bentuk respons. Kemudian server set script memiliki peran penting dalam mengelola proses di belakang layar sebuah website. Salah satu fungsinya adalah mengolah data dari database seperti mengambil atau memperbarui informasi sesuai permintaan pengguna. Selain itu, server set digunakan untuk autentikasi login, yaitu memeriksa apakah data username dan password yang dimasukkan pengguna valid atau tidak. Server set juga bertugas untuk menyimpan data user, misalnya saat pengguna melakukan registrasi atau mengisi form setelah data diproses. Server akan mengirimkan hasil atau data kembali ke klien agar dapat ditampilkan di browser. Untuk bahasa pemrogramannya, yang sering digunakan untuk server, yaitu seperti Java, Node.js, Python, dan juga PHP. Contoh, server script digunakan untuk berbagai proses penting di dalam website yang berkaitan dengan pengolahan data. Contohnya adalah login dan registrasi akun, di mana server akan memeriksa dan menyimpan data pengguna. Selain itu, server side juga digunakan untuk menyimpan data ke database seperti data pengguna transaksi atau informasi lainnya. Server juga dapat menampilkan data dari database ke halaman website sesuai permintaan pengguna. Seperti pada contoh kode program PHP di samping ini. Ini adalah contoh program set script dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dari sini kita bisa mengambil perbedaan antara dari sisi client side dan juga server side. Dari client side sendiri itu berjalan di browser, kemudian berjalan dengan cepat, tidak langsung akses database. Contohnya, contoh bahasa pemrograman seperti JavaScript. Kemudian dari sisi server side sendiri, itu jalan di dalam server, tidak di browser. Itu lebih aman dan bisa langsung akses database. Nah, contoh bahasa pemrogramannya yaitu seperti PHP tadi. Kemudian di sini ada alur kerja dari sebuah website yang digunakan oleh user. User pertama-tama yaitu membuka website. Kemudian browser mengirim request ke server. Kemudian server memproses data dan server kirim hasil ke browser. Dan server kemudian server kirim hasil ke browser. Kemudian browser menampilkan hasilnya tadi ke user. Oke. Kesimpulannya, website terdiri dari dua bagian utama, yaitu klien dan server yang saling bekerja sama. Klien side bertanggung jawab untuk mengatur tampilan dan interaksi yang langsung dirasakan oleh pengguna di browser. Sementara itu, server side berfungsi untuk mengolah data seperti mengambil data dari database, memproses login, dan mengatur logika website di belakang layar. Kedua bagian ini saling melengkapi sehingga website dapat berjalan dengan baik, interaktif, dan mampu memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.